Nah, Bapak Ibu, kalau ini yang 3, itu deskripsinya ini. Level 5 misalnya, setara dengan diploma 3. Jadi orang yang memiliki kemampuan inilah kalau mau diploma 3. Ini harus diterjemahkan ke dalam kurikulum prodinya. Mas nanti ngajar di DKV. Oh, teknik komputer. Nah, kalau ada program D3 komputernya harus memiliki kemampuan ini. Harus diterjemahkan dalam program komputer, begitu. Nah, Bapak Ibu yang mengajar ke situ akan cek, oh, kemampuan ini yang harus diberikan. Oke. Ini kalau sarjana. Ini kalau profesi, guru dan sebagainya ya. Nah, ini yang ditata di perguruan tinggi kita. Jurusan ini pengembangan keilmuan. Memang kalau ada lulusan S1 kok enggak bisa kerja. Nah, memang bukan untuk langsung kerja. Karena ini untuk persiapan pengembangan keilmuan. Loh, kalau di sini D4 itu kalian kerja spesifik. Tetapi sering kuliah D3 terus nyabrang sarjana terus nyampe magister supaya dia S2 harganya itu tinggi. Nah, ini rame. Perawatan, kebidanan di mana-mana cuma 3 tahun diplom. Tapi di Indonesia pengen jadi dosen, perawat itu atau bidan, sekolah di sini. Nah, karena sekolah sarjana kebidanan itu tidak ada sebetulnya. Tapi karena harus jadi dosen S2, dibukalah program S2 kebidanan. Yang ngajar harus S3. Bukalah program S3 kebidanan. Di dunia tidak ada, yang ada di Indonesia. Untuk supaya bisa jadi dosen kebidanan, ribut dengan dokter objin. Jadi ngajari apa gitu. Ini yang jadi persoalan. Nah, rupanya ada kasus yang real, dia jadi magister kebidanan. Karena jadi dosen sudah penuh, dia jadi masuk di Departemen Kesehatan. Dia jadilah kepala puskesmas, ada partus, kelahiran, suruh nolong, maka keluarnya paper. Dianalisis memang bayinya memerlukan pentajaman, mati bayinya karena keluarnya paper ya. Dan ini ternyata real. Jadi dia karena tidak perform dalam pekerjaan, lantas masuk di sini. Jadi inilah yang terjadi di Indonesia, hanya mengejar gelar-gelar, bukan mengejar kemampuan. Nah, ini yang jadi rame sekali, ini ditata ulang. Yang penting sebetulnya ini, siapapun dia, level berapapun dia, ini setara. Setara bukan sama. Ya. Jadi kalau ada PhD, kemudian ini ada spesialis, bedah otak, itu sebetulnya setara. Setara bukan sama. Nah, dokter-dokter itu, yang spesialis itu marah karena apa? Mereka tidak bisa jadi guru besar. Karena bukan PhD. Nah, yang ini jadi guru besar. Terus dia bilang begini, sudahlah kita diberi saja, toh sama kan kita, diberi PhD, langsung kita. Loh, Pak, enggak bisa Pak, enggak sama ini. Loh, kami ini juga akademik sekaligus profesional, gitu dokter itu ya. Karena bedah otak Pak. Ya, wah, siapa yang mau dibedah ini? Ya. Terus saya bilang, loh Pak, kalau sama berarti PhD biologi boleh bedah otak ya Pak? Loh, ya enggak boleh. Loh, kenapa enggak boleh? Beda lah ya itu. Bapak nyatakan beda, kalau dari sisi Bapak kok sama itu loh. Jadi ini yang konyol ya, di Indonesia ini susah gitu ya. Baru ditata ini sudah nyelonongin enggak karu-karuan gitu ya. Nah, sekarang ada program, siapa tidak tahu, kalau Bapak Ibu ada bapaknya yang jadi dokter sekaligus PhD, ini program yang tidak karu-karuan ini. Spesialis sekaligus PhD. Loh, yang jadi PhD ini setengah mati. Kok ini spesialis dah setengah mati, tambah setengah lagi. Anak kecil tahu, sudah mati lah. Ya Pak, jadi ini yang... Jadi ditata baik, Indonesia masih diselonongi tidak karu-karuan dan orang-orang pinter yang nyelonongi itu Pak ya. Nah, Bapak Ibu jangan begitu ya. Ini kita KKNI sekarang standar, saya akan tunjukkan gini. Ini standarnya.
wajib dipenuhi. Ya. Dan standar itu wajib. 2, jadikan pemberian izin pendirian, prodi. 3, penyelenggaraan pembelajaran. Jadi Bapak Ibu besok kan nyusun rencana pembelajaran. Itu harus menurut standar. Yang tidak memenuhi standar itu sebetulnya tidak diakui. Itu. Nih, penelitian, pengetahuan. Satu lagi, kriteria penjaminan mutu melalui akreditasi. Jadi kalau proses pembelajarannya tidak memenuhi standar itu, tidak terakreditasi. Ya. Ini standar nomor 1, kemampuan lulusan. Nah, disebutnya dalam capaian pembelajaran. Ini di KKNI tadi, ya Pak. Ini KKNI. Nah, di standar itu diubah menjadi ini cuma sikap, ini keterampilan, ini pengetahuan, ini keterampilan umum. Sudah ada yang ngajari teori belum ya, Bu? Belum ya? Taksonomi belum. Oke. Jadi ini menggunakan taksonomi. Taksonomi itu pembagian. Jadi manusia itu bisa dibagi kemampuannya menjadi 3 hal. Sikap, tata nilai, namanya afeksi. Kemudian keterampilan ini psikomotorik, gitu. Kemudian pengetahuan ini kognisi, cara berpikir, pengetahuan. Jadi 3 itu. Teori belum jelas. Ya, itu memang belum jelas. Teori belum. Nah, kita menggunakan teori itu, belum itu. Nah, begini, sikap ini ditetapkan di dikti, sudah ditetapkan ini. Sedangkan di sini, ini forumnya kesepakatan. Misal, lulusan elektro, ini di ITB masih ada komputer. Nanti ke depan, elektro is elektro. Komputer is komputer. Tidak boleh sarjana elektro, bisanya komputer. Kalau ditanya, daya bagaimana? Ini ada alat mesin dengan daya tinggi ini. Coba rusak, tolong diperbaiki. Kira-kira bisa enggak? Maaf, saya bukan itu jurusannya kan. Padahal sarjananya disebut elektro. Nah, ini tidak boleh yang ke depan. Jadi, ini nanti elektro sepakat. Yang jurusan elektro mampu ini. Jurusan komputer mampu ini, semuanya. Ini sepakat program studi sejenis kumpul di Indonesia. Dan sudah jadi 100 prodi. Nah, kalau ini ditetapkan, jadi kira-kira ini isinya. Oh, sorry. Nah, ini boleh sikap. Saya tanya di tell you ya. Apa sikap yang ditambahkan? Yang khusus sekali lulusan tell you. Kalau boleh saya tanya lulusan ITB tambahannya sikap apa ya? Yang khusus, oh ini mesti lulusan ITB. Apa? Ya. Kalau ITS sederhana, bonek. Masuk sopan gitu, lulus bonek gitu ya. Wah, itu ditambahkan. Di kampus Medan itu ada yang nambahkan perawat. Dia nambahkan apa? Sikap empati pada pasien ya. Tidak punya sikap empati pada pasien, lebih baik jangan jadi perawat. Jadi istrinya dokter saja. Oke. Nah, jadi ini boleh ditambah sendiri. Sekarang kita lihat ini. Keterampilan umum itu apa? Semua sarjana memiliki kemampuan seperti ini. Semua magister, semua memiliki kemampuan ini. Sudah ditetapkan ini. Nah, mari kita lihat ini. Apa